akan bahas terkait jamak. Alasan jamak itu yang disepakati ulama adalah karena safar. Safar itu perjalanan. Perjalanan itu disebut nisful nisful masyaqqah atau apa gitu ya. Jadi orang dalam perjalanan itu tidak akan senyaman di rumah. Bapak kalau di rumah tuh nyaman, mau tidur gampang, mau BAB gampang, mau istirahat gampang. Tapi kalau di kendaraan susah. Paling tidak ya kita harus pergi ke toilet, nyari toiletnya dulu. Duduk tidak bisa sebagaimana yang kita inginkan, tidur juga tidak bisa sebagaimana yang kita inginkan. Karena itu safar itu ada kerepotan. Nah, kalau orang melakukan safar perjalanan, dia boleh menjamak, dan kita sudah paham ini, Pak. Menjamak karena safar. Penghitungan yang paling moderat itu 81 kilo. Jadi kalau Bapak melakukan perjalanan sejauh 81 kilo, sudah boleh jamak. Ini dihitungnya jalan atau pulang pergi. Nah, nanti ada yang bilang jalan berarti dari sini ke sini 81 kilo. Ada yang bilang pulang pergi, berarti sini 41, ini 41 boleh. Ada yang bilang yang penting keluar rumah. Itu tadi ijtihad fikih itu kayak gitu. Tinggal kuat nggak dalilnya. Masa tiap keluar rumah kita musafir? Nah, kalau saya bilang nanti bedakan musafir dengan zahaba. Kalau zahaba yadhabu itu pergi, itu nggak pakai persiapan. Kalau safara yusafiru itu musafir, pakai persiapan. Bapak kalau mau misalnya ke Indomaret kan nggak pakai persiapan, nyiapin koper, nyiapin uang. Tapi kalau Bapak mau ke Surabaya, nyiapin. Itu yang musafir yang gitu, yang nyiapin. Tapi ada yang bilang yang penting keluar rumah boleh jamak. Ya adan. Makanya kemudian fikih itu ada yang pendapatnya moderat, ada yang pendapatnya gampang, ada yang susah, dan ada yang sesat. Nah, yang sesat itu yang diikuti, Pak. Baik, yang pertama kalau kita safar dalam jarak 81 kilo, mau repot tidak repot, itu boleh jamak. Bapak ke Jogja naik pesawat nggak repot, ke Bali naik pesawat nggak repot, ke Malaysia naik pesawat nggak repot. Cuma duduk Malaysia 1 jam 50 menit, duduk selesai. Kadang-kadang belum sempat tidur udah nyampe. Baru mau tidur ya udah nyampe aja. Emang nanggung itu 1 jam 50 menit ya. Enak 6 jam itu sempat tidur. Baik, jadi kalau jaraknya itu cukup, kita boleh jamak. Nah, nanti ada lagi, Pak, ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Yaitu ketika kita menjamak, alasannya itu bukan karena safar. Dalam sebuah hadis nyatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholataini fil Madinah. Nabi pernah menjamak sholat beliau saat masih di Madinah. Kalau beliau di Madinah, berarti beliau tidak safar. Artinya bahwa nanti ada alasan kedua orang boleh menjamak. Yang pertama kan safar, yang kedua adalah tidak safar. Apa itu? Dalam riwayat dinyatakan afi yaumin mumtir, apakah saat itu terjadi hujan? Qala la'allahu, kayaknya sih hujan. Maka muncul alasan kedua orang boleh jamak, yaitu kalau hujan. Bapak dan Ibu sekalian, jangan ambil mentah-mentahan riwayat ini. Berarti kalau hujan kita boleh jamak. Lah, musim hujan sekarang ini, tiap sore hujan mulu. Saya sebagai orang yang kemana-mana naik motor, karena lebih nyaman daripada naik mobil ya, mengingat macet. Nih kalau kerja saya naik motor misalnya. Nah, itu bisa jamak tiap hari itu, tiap hari hujan. Apalagi Bapak tinggal di Bogor ya, hujan mulu. Ini musim panas hujan di Bogor itu ya, kota hujan. Baik, maka yang kita bahas adalah bukan hujannya, tapi akibat dari hujan itu muncul kerepotan. Ingat, settingan Nabi dan sahabat itu di Mekah Madinah itu memang tempat yang tidak siap kalau hujannya besar, Pak. Kalau kita karena sering hujan, bangunan rumah kita sudah ada ini, jadi air itu bisa mengalir. Nah, kalau zaman Nabi rumah itu kotak, batu ditumpuk dikasih lumpur, bukan semen, lumpur, Pak. Jadi kalau hujan-hujan kecil masih bisa nanggung, tapi kalau hujannya besar, kan rumahnya sahabat itu kan kotak begini, lalu atasnya dikasih kayu-kayu, dikasih daun-daun, bukan bentuknya begini yang
memudahkan air mengalir, tapi ya kotak biasa. Nah maka ketika terjadi hujan besar muncullah kerepotan. Repot itu dalam bahasa Arabnya masyaqqat, maka muncul kesimpulan bahwa alasan jamak adalah masyaqqat atau repot yang sangat repot. Kalau begitu kita boleh jamak kalau sangat repot. Nah muncul apa saja contohnya. Nah ini lagi-lagi fikih Pak ya. Fikih itu Bapak berijtihad saja atau nanya orang yang dianggap memiliki kapabilitas dan nanti tinggal dipilih pendapatnya, diambil boleh, tidak juga boleh. Beberapa kondisi repot yang membolehkan jamak menurut saya dan boleh tidak diikuti, ini ijtihad saya. Yang pertama adalah pernikahan. Resepsi nikah itu bisa repot dan bisa tidak repot, tergantung yang nikah. Kalau yang nikah perempuan muncul kerepotan Pak, karena perempuan itu dandannya ternyata lama. Saya sudah melakukan survei dan survei ini berkali-kali karena saya ada mata kuliah namanya praktikum ibadah, dan saya survei ke perempuan-perempuan mahasiswi itu. Anda kalau lagi di rias nikah itu berapa lama durasinya? Ada yang 2 jam Pak. Jadi setelah sholat subuh mereka dandan, dan itu yang namanya muka itu banyak banget Pak. Ada apa, foundation gitu, ada bedak, ada blush on, ini di kelopak mata diwarnain, ada alis mata 2 gitu, bulu mata ya, alisnya digambar, pakaiannya banyak. Beda laki-laki Pak. Kalau laki-laki itu ini pakai ukuran normal ya, bukan yang mewah-mewah amat. Laki-laki itu ketika nikah pakai seragamnya itu all size Pak. Jadi seragamnya itu gede, kalau kepanjangan tinggal ditekuk begini Pak, dikasih peniti, tuh nggak ada yang tahu. Sama kalau kakinya panjang dikasih peniti. Kalau perutnya karet, jadi kalau gemuk muat, kalau kurus ya muat. Pecinya all size Pak, jadi kalau kegedean tinggal ditekan ke belakang, cekluk. Nah di sini ada bolongnya nih, yang punya peci itu. Maka laki-laki kalau mau nikah gampang, nikahnya jalan jam 7, setengah 7 masih pakai sarung, masih ngerokok, masih bisa. Jalan jam berapa? Jam 7, bentarlah sebat, masih bisa Pak, karena gampang. Tapi perempuan dandannya lama. Dan mana ada yang saya tanya, saya bilang 3 jam Pak. Ah masa sih? Iya saya nikah 3 jam dandannya, dari habis subuh jam 5, jam 8 baru keluar. Ya saya nggak tahu yang mana tapi saya hitung pakai hitungan moderat 2 jam. Artinya ada kerepotan untuk perempuan. Kalau perempuan itu misalnya jam 5 dah pakai make up dan seterusnya, pakai pakaian yang luar biasa banyak, kadang di kepalanya banyak pentulnya tuh Pak, jarum pentul, saking banyaknya apa-apa yang nggak tahu. Jam 5 di make up, misalnya jam 7 udah selesai, jam 8 akadnya 2 jam, jam 10 selesai. Itu kadang-kadang perempuannya ganti kostum dan itu nyopot-nyopotin pentul dan seterusnya, asumsikan 1 jam lah untuk dandan lagi, jam 10 dandan, jam 11 naik ke pelaminan. Baru pelaminan nyapa tamu-tamu sebentar, azan. Kalau azan mau nggak mau turun dari pelaminan. Laki-laki tinggal copot peci, wudhu, sholat, rokok sebentar bisa. Yang perempuan itu nyopot make upnya Pak, kalau mau wudhu ternyata nggak pakai air. Saya baru tahu itu. Jadi kalau pakai air begini hilang, enggak, ternyata pakai apa gitu saya nggak tahu. Mungkin bapak-bapak lebih tahu. Pakai cairan apa gitu. Sebab kalau dia nggak dibersihkan, airnya nggak kena ke muka. Kadang-kadang mukanya begini tiba-tiba didandani jadi berubah kok, sih nggak tahu itu. Karena ada di YouTube tuh Pak, orang-orang yang mukanya gimana tiba-tiba pas dandani jadi muda banget gitu. Maka bukan sekedar buka lalu wudhu, buka bersihin, lalu wudhu, sholat, habis wudhu dan sholat dandanin lagi 2 jam lagi. Jadi jam 12 turun, buka make upnya setengah jam, makan dan sholat, setengah 1 selesai, pakai make up lagi 2 jam, setengah 3 baru selesai, naik ke pelaminan. Baru setengah jam nyalami tamu, baru duduk, azan asar, turun lagi, copot pentul lagi, buka make up diganti lagi. Nah mungkin ini masyaqqat, maka perempuan boleh menjamak sholat ketika itu. Tapi kan tergantung orang Pak ya.
Masyarakat itu kan tidak terukur, repot tidak terukur. Karena saya pernah menghadiri pernikahan, perempuannya pakai cadar, Pak. Berarti kalau pakai cadar mungkin nggak pakai perhiasan yang repot. Kalau seperti itu, dia nggak boleh jamak. Nah, syarat dari repot itu malam yattakhidhu adatan, tidak boleh jadi kebiasaan atau tuman. Pertanyaannya, perempuan itu setahun berapa kali nikah? Enggak tiap bulan, enggak tiap tahun juga, bukan jadi hobi. Karena ketika ada orang menikah lalu cerai, dia harus iddah, dan waktu iddah ini 3 bulan atau 4 bulan, 3 kali suci atau 4 bulan 10 hari, arba'ata asyurin wa asyra. Nah, itu contoh. Dari apakah nikah itu boleh menjamak? Tergantung repot atau tidak. Dan kalau repot, silakan menjamak. Gimana? Ya sudah, nanti zuhur nggak sholat, pas 4:30 turun, bersihkan semua, sholat zuhur plus asar di satu waktu, istirahat sebentar, adzan maghrib, sholat maghrib dan isya, lalu dandan lagi, jam 6:30 naik ke pelaminan. Begitu. Itu lagi-lagi ijtihad. Karena saya melihat orang perempuan tuh, kalau jangankan orang nikah, Pak, hari Kartini saja anak kecil didandanin itu 15 menit sampai 30 menit loh, Pak. Anak kecil dandan hari Kartini itu loh, yang tiap sekolah dirayain, luar biasa itu. Nah, ini masyakot. Bapak setuju atau tidak ya tinggal diukur. Tapi memang masyakot itu dalam fikih, kalau Bapak baca fikih, kitab yang tebal-tebal dikit lah, itu ada syaratnya malam yattakhidhu adatan. Baik, contoh lagi adalah ketika orang menjadi relawan bencana alam. Relawan bencana alam ini juga kadang-kadang ketika dia sedang sibuk melakukan evakuasi penyelamatan, lalu waktu sholat masuk, ya dia harus memprioritaskan menyelamatkan nyawa, Pak. Harus prioritas menyelamatkan nyawa. Saya pernah berapa kali jadi relawan, tapi bukan tanggap darurat. Kalau tanggap darurat kan pasti TNI, Basarnas. Kalau kita sipil nggak bisa. Itu ketika terjadi gempa besar di Lombok, saya hadir ke sana. Jadi saat itu saya lagi sakit gigi, Pak. Sudah daftar operasi mulut, bayar sekian 4 juta itu. Tapi tiba-tiba ada gempa, saya bilang, Tuhan kalau gigi saya nggak sakit, saya bawa bantuan. Ternyata nggak sakit, Pak. Akhirnya beli tiket 2 juta, saya untung 2 juta, harusnya 4 jadi 2. Sampai sekarang nggak sakit, karena udah copot giginya, copot sendiri. Cekluk lah, copot sendiri, ini alhamdulillah nih gigi. Nah, itu ketika kita menjadi relawan dan masih dalam kondisi banyak rumah ambruk, itu misalnya ya, kita lihat ada rumah ambruk lalu situ ada korban, itu kalau orangnya masih hidup kita harus upayakan menyelamatkan. Mati malah kita biarin, kita tinggalkan. Misalnya ada beberapa rumah ambruk, satu tempat ada 20 rumah misalnya, yang ini kok masih hidup, kita upayakan sampai dia selamat. Tapi kalau sudah mati, ya udah tinggal cari yang hidup. Kenapa? Karena kalau kita ngurusin yang sudah wafat, yang sudah tewas, nanti yang masih hidup malah keburu tewas juga, kelamaan. Nah, maka kemudian orang yang menjadi relawan itu bisa jadi kalau sedang melakukan evakuasi, dia boleh menjamak. Karena kalau dia tinggalkan korban ini, korbannya bisa tewas. Dulu ketika kita masih sering banjir dan banjirnya lama, kalau sekarang kan banjirnya sebentar, Pak ya, genang saja, alhamdulillah. Itu orang-orang yang pakai perahu karet itu nyelamatin orang banjir itu, ketika sudah jalan lalu ngambil orang tua yang lagi menyelamatkan diri di atas genteng misalnya begitu, bawa ke tempat penampungan, lalu jalan lagi adzan, itu lanjut saja ke penampungan. Jangan udah adzan belok dulu, belok balik lagi, lalu ke musola, sholat qobliyah, sholat jamaah, lalu tadarus dan setoran hafalan 1 jam baru balik lagi. Itu udah menggigil itu yang di atas genteng tadi itu. Itu contoh repot, Pak. Menurut saya nggak repot. Kalau nggak repot jangan jamak. Kalau repot jamak, karena alasannya masyaqqah. Nah, repot tidak repotnya itu tergantung masing-masing kondisi. Termasuk misalnya pemadam kebakaran, Pak. Pemadam kebakaran lagi madamin api, tiba-tiba adzan dimatikan dulu
airnya, sholat dulu, ba'diyah, setoran Quran, lalu lanjutin. Bisa jadi apinya merambat kemana-mana. Tapi lagi-lagi tidak selalu pemadam kebakaran boleh jamak. Kalau nggak repot jangan jamak, tapi kalau repot boleh jamak. Contoh lagi misalnya tindakan medis, dokter sudah terjadwal mau melakukan tindakan medis, atau tiba-tiba ada pasien yang datang ke UGD, lalu tindakan medis, atau ada ibu-ibu yang mau operasi sesar karena ketubannya sudah pecah, bayinya masih di perut misalnya, di rahim, lagi tengah-tengah operasi, adzan, terdengar adzan, dia harus lanjutkan operasinya. Jangan kemudian, Pak sebentar ya saya tinggal dulu, ini udah adzan gitu. Nah itu yang kemudian dioperasi itu, mana operasinya setengah lagi, bukan masih operasi semuanya ya, bukan operasi. Bisa pegang dulu nggak? Pegang dulu. Karena kecapean, ada jepitan jemuran nggak? Jepitan jemuran nggak, bisa lanjutkan dulu Pak itu. Bukan cuma dokternya, pasiennya pun boleh, karena ternyata karena orang yang melakukan operasi itu ada jadwalnya ternyata. Hari ini ada 3 di jadwal. Ada orang yang dioperasinya jam 11:30, berarti jam 11 sudah masuk ke ruang persiapan, sudah siap disuntik, ganti baju dan seterusnya. Lalu setelah operasi selesai itu nggak langsung pulih, nggak langsung sadar, masih ada pengaruh biusnya. Nah ternyata pengaruh biusnya selama 1,5 jam, wah zuhurnya bisa hilang. Dia niat jamak supaya saat zuhurnya hilang dia boleh sholat, tidak perlu mengqadha. Dokternya pun boleh kalau masyakot, tapi kalau masyakot, kalau nggak masyakot, misalnya dokter jaga di UGD nggak ada pasien, tiba-tiba adzan, ya sholat dulu, kan nggak ada masyakotnya, tidak ada repotnya. Tapi kalau repot boleh. Bapak dan Ibu sekalian, ini lagi-lagi kalau nanti masyakot atau tidak ukurannya masing-masing. Yang terakhir contohnya adalah macet. Nah, macet itu bagi kita orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, itu kadang-kadang macetnya tidak masuk akal. Jarak yang cuma 16 kilo itu bisa 2 jam 3 jam kalau lagi macet banget Pak. Nah kalau terjadi macet, tinggal pertanyaannya masyakot atau tidak. Kalau masyakot kita boleh jamak, kalau nggak masyakot jangan jamak. Saya kasih contoh lagi. Saya ketika dari Depok Sawangan ke Ciputat itu deket Pak, cuma 12 kilo jaraknya, kira-kira penghitungan saya 12 kilo. Dari rumah itu kita jalan 11:30, asumsinya cuma ya 30 menit sampai. Nanti zuhur di Masjid UIN, ternyata macet sepanjang jalan sampai di flyover Ciputat, mobilnya berhenti, sudah jam 2:30. Kebetulan di belakang saya ada kiai sepuh. Saya tanya, Kiai mau sholat niat jamaah atau mau sholat di mobil? Ini jam berapa? 2:30. Oh masih bisa, tuh kan UIN sudah kelihatan. Tapi emang nggak bergerak. Saya niat jamaah. Betul. Sampai Masjid UIN Ciputat itu hilang waktu zuhur karena sudah adzan asar. Saya sudah niat jamaah, ya tinggal sholat jamaah. Kiai ini mau nggak mau qadha. Lalu di rumahnya saya tanya, Kiai saya boleh pinjam buku nggak atau kitab? Ada, silakan ambil. Saya ambil buku kitab namanya Kifayatul Akhyar, 2 jilid Pak, nggak terlalu tebal. Saya buka bab jamak, saya bacakan boleh menjamak karena alasan repot. Syaratnya malam yattakhidhu adatan, selama tidak dijadikan kebiasaan dan tuman.